Halo guys, kami dari kelompok 1, kelompok 2 akan melakukan pengamatan rangka vertebrata terkait dengan kelas amfibi. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Siti Afia. Nama saya Anda. Saya Naila. Saya Salisa Fitriana. Saya Fasya Nurfatia. Oke guys, mari ikuti keseruan kami. Sebelumnya kalian tahu nggak sih hewan vertebrata apa? Apa sih? Vertebrata adalah hewan yang mempunyai ruas-ruas tulang belakang. Sebelumnya, tujuan praktikum kita kali ini yaitu yang pertama, Mempelajari struktur dan anatomi rangka vertebrata melalui pengamatan anatomi sistem rangka. Yang kedua, mampu mengidentifikasi nama-nama tulang penyusun sistem rangka vertebrata. Dan yang ketiga, mampu membedakan ciri khas sistem rangka setiap kelompok vertebrata dan mengaitkannya dengan adaptasi dan fungsi tubuhnya. oke, ikuti keseruan kami. Kingdom Animalia dibedakan menjadi dua, yaitu hewan invertebrata dan vertebrata. Invertebrata sendiri artinya hewan tanpa tulang belakang, dan vertebrata merupakan hewan dengan tulang belakang. Pada hewan vertebrata, fungsi tulang sendiri sebagai 1. Penyokong tubuh, 2. Membentuk tubuh, lalu yang ketiga, melindungi organ-organ dalam pada hewan vertebrata. Letak tulang pada hewan vertebrata dibedakan menjadi dua, yaitu exoskeleton dan endoskeleton. Fungsi dari exoskeleton sendiri adalah untuk melindungi tubuh pada hewan vertebrata. Contohnya adalah sisik pada ikan. Sedangkan fungsi dari endoskeleton adalah untuk membentuk tubuh pada hewan vertebrata. Tidak hanya dikelompokkan berdasarkan letaknya, sistem rangka pada hewan vertebrata juga dikelompokkan berdasarkan posisinya, yaitu adanya rangka aksial dan rangka apendikular. Nah, untuk klasifikasi kodok bangkong ini, dia termasuk ke dalam kingdom Animalia, phylum Chordata, subphylum Vertebrata, superkelas Tetrapoda, kelas Amphibia, ordo Anura, famili Bufanidae, genus Utapirinus, spesies Utapirinus melanotiscus. Baik, saya Siti Afia. Saya di sini akan menjelaskan mengenai sistem rangka kodok. Kodok adalah hewan vertebrata atau hewan bertulang belakang dan termasuk dalam jenis skeleton endoskeleton, yaitu organ yang berasal dari embrion mesodermis. Saya di sini akan menjelaskan skeleton apendikular pada kodok, yang mana meliputi tulang gelang bahu, tulang tungkai atas, tulang gelang panggul, dan tulang tungkai belakang. Pada tulang gelang bahu kodok tersusun oleh tulang scapula, coracoid, dan klap. Pada tulang tungkai atas kodok tersusun oleh tulang humerus, radius, dan pada tulang gelang panggul kodok tersusun oleh ilium, ischium, dan urethra. Dan pada tulang tungkai bawah kodok tersusun oleh femur. Nah, kodok ini mempunyai ciri khas yang membedakan rangka kodok dengan rangka hewan lainnya. Pada kodok terdapat tungkai belakang yang panjang dan punggungnya termodifikasi untuk melompat pada iliumnya, memanjang ke depan, dan melekat pada vertebrata. Nah, dari modifikasi tersebut akan mengeraskan setengah dari bagian posterior tubuh kodok. Lalu ciri khas kodok selanjutnya terdapat pada urostal yang termasuk ke dalam gelang panggul kodok, di mana urostal ini jarang terdapat pada rangka hewan lainnya, namun terdapat pada rangka kodok. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. akan membahas sistem rangka yang ada pada kelompok vertebrata membahas itu pada ayam dengan nama ilmiah Galosaurus domesticus. Kali ini kita hanya membahas pada skeleton yang terdiri dari atas tulang gelang bahu, tulang tungkai atas, tulang gelang panggul, dan juga tulang tungkai bawah. Tulang bahu pada ayam ini tersusun dari apa aja sih? Yang pertama dari scapula coracoid dan juga tropikal. Tulang tungkai atas dari humerus radius ini terletak pada pangkat sayap, sedangkan radius sejajar dengan ulnas namun berukuran lebih kecil. Sedangkan scapula sejajar dengan radius namun berukuran lebih besar. Yang ketiga ada tulang gelang panggul yang terdiri dari natural, femur, patella, dan palang femur terletak pada bagian atas paha ayam. Di sini saya Naila akan melanjutkan penjelasan mengenai sistem rangka pada ayam. Pada tibia terletak pada bagian bawah paha ayam, kemudian ada fibola yang terletak pada bagian sisi bawah kakinya. Kemudian ada palang yaitu terletak pada ujung jari-jari. Selanjutnya adalah ciri khas yang dimiliki oleh sistem rangka pada ayam nomor 3. Dimiliki oleh sistem rangka kelompok vertebrata lainnya. Yang pertama, yaitu jumlah tulang pada ayam ini lebih sedikit dibandingkan kelompok pada reptil dan juga mamalia. Yang kedua adalah vigostyle. Nah, vigostyle itu adalah salah satu bentuk adaptasi yang digunakan oleh ayam untuk terbang yang tersusun dari penggabungan tulang-tulang. Nah, yang ketiga itu adalah pada tulang ayam memiliki ekstra tulang. Ekstra yang ada pada bagian bahu yang disebut dengan coracoid yang berfungsi sebagai menggerakkan sayap.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Amda. Di sini saya akan menjelaskan tulang-tulang yang menyusun sistem rangka pada biawak air atau Varanus salvator. Langsung saja, untuk sistem penyusun tulang yang pertama yaitu ada tulang yang menyusun gelang bahu, terdiri dari scapula, coracoid, epicoracoid, mesocoracoid, dan clavicula. Oke, selanjutnya yaitu tulang yang menyusun tulai tangkai atas, terdiri dari humerus, radius, ulna, dan manus. Untuk manus terdapat bagian lagi, yaitu ada carvalia, metacarvalia, dan velles. Selanjutnya yaitu tulang gelang panggul yang terdiri dari pelvis, ilium, osakral, dan vanestrum cuboid-sciatica. Nah, untuk selanjutnya yaitu tulang tangkai bawah yang terdiri dari tibia, fibula, femur, dan pes. Pes terdiri dari tarsalia, metatarsalia, dan phalanges. Nah, biawak air itu sendiri teman-teman atau Varanus salvator memiliki ciri khas yang terdapat pada sisiknya ya. Sisik pada biawak air merupakan bagian dari exoskeleton yang berfungsi sebagai alat pelindung bagi tubuhnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nisa Ramadhani dari kelas 2C kelompok 1. Saya akan menjelaskan tulang rangka kelinci Oryctolamus funiculus. Yang pertama ada tulang gelang bahu pada kelinci, antara lain ada scapula. Yang kedua ada tulang tungkai bawah pada kelinci, ada radius, ulna, metacarpus, phalanges, dan carpus. Nah, untuk tulang gelang panggul ada pada kelinci, antara lain ada ilum, sacrum. Dan untuk tulang tungkai bawah pada kelinci antara lain terdiri dari femur, tibia, fibula, tarsus, phalanges, dan calcaneus. Nah, untuk ciri khas tulang kelinci sendiri adalah tulang kelinci ini lebih rapuh dibandingkan dengan tulang mamalia lain karena hanya 7-8% dari total massa tubuh kelinci mudah patah atau retak pada saat handling. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Fasya Nurfatia dari kelas 2C. Di sini saya akan menjelaskan mengenai struktur rangka pada ikan. Tulang anggota gerak atau apendicularis ikan terdiri atas sepasang mirip dada, pinna pectoralis, sepasang sudut perut, pinna pelvis, sirip punggung atau pinna dorsalis, mirip analis, dan sirip ekor pinang, caudalis. Sirip dada terletak pada bagian posterior dari operculum dengan posisi lateral ventral dari tulang belakang atau osa vertebrae. Punggung terletak pada bagian dorsal, sedangkan sirip perut pada bagian sirip anal. Sirip anal terletak pada bagian sentral, sirip ekor terletak pada bagian posterior dan tulang belakang. Tulang gelang bahu pada ikan merupakan sirip dada dan tersusun dari os coracoid, os mesocoracoid, radial, os scapula, dan juga os clade. Tulang tungkai atas pada ikan terdiri atas sirip punggung atau pinna dorsalis. Sirip punggung tersusun dari jari-jari sirip atau disebut sebagai pinnae. Os pteropelurus medialis, proxim, dan juga supraneuralis. Tulang gelang panggul pada ikan adalah sirip anal atau pinang analis, tersusun dari os supraneuralis, pinnae, dan lain-lain. Terakhir ada tulang tungkai bawah atau sirip ekor atau dalis yang tersusun dari arcus neuralis, centrum, os perual, os hipural, os pereular, uras stilus, pinna hemalialis, pinna neuralis, os uroneuralis, jari-jari sirip ekor atau pinnae. Ciri khas hewan yang hidup di air seperti ikan memiliki struktur tubuh dan sistem gerak yang khas, yaitu adanya struktur operculum yang berfungsi untuk melindungi insang dan memiliki kemampuan untuk membuka dan menutup ketika ikan bernapas.